Oke, sekarang kita bahas soal OSP 2025 nomor 24 ya. Ini soalnya tentang interferometer Michelson ya. Pada eksperimen interferometer Michelson, ini jenis interferometer yang sering dipakai ya di lab fisika, suatu sumber cahaya dibagi menjadi dua. Jadi ada beam splitter gitu ya. Kemudian cahaya yang sudah dibagi dua tadi digabungkan kembali setelah melewati jalur optik yang berbeda. Jadi dipisah, kembar gitu ya. Kemudian nanti dipantulin lagi, yang satu pantul lagi, terus gabung lagi, menyatu gitu ya. Nah, jalurnya dua cahaya tadi bisa beda ya, beda panjang mungkin, atau apa gitu ya. Nanti pas ngumpul, pas dia tabrakan lagi, akan terjadi pola interferensi ya. Cahaya yang datang bisa karena beda jarak gitu ya, jarak tempuh dan juga mungkin sudut gitu ya. Nanti akan ada pola-pola gelap terang gitu ya. Pola interferensi gara-gara tadi beda jalur, beda jarak, kemudian pas nyampe juga beda sudut pandang, beda beda jarak ya ketika nyampe layar, sehingga akan ada pola-pola lingkaran-lingkaran seperti itu, gelap terang gitu ya. Nah, jika pada arah cermin 2 ditambahkan sebuah ruang dengan panjang 2 cm, nah jadi di sini dikasih tahu ya, di sini ada ruangan, nah di sini kemudian dimasukkan gas secara perlahan ya. Pas nggak ada ini juga, pas tidak ada gasnya ya udah terjadi pola interferensi ya. Ada gelap terang di sini gitu kan. Nah, nanti gasnya kemudian dimasukkan secara perlahan sehingga nanti di sini pola interferensinya akan berevolusi ya, bergerak gitu ya. Seperti orang kalau dihipnotis terus matanya keluar wih, wih, gitu ya. Nah, tapi ini lingkaran-lingkaran yang kemudian bergerak membesar gitu ya. Besar tumbuh baru, membesar tumbuh baru. Maka diperoleh 122 garis gelap yang melewati garis acuan pengamat ya. Maksudnya biasanya teman-teman nanti di percobaan seperti ini ya, itu di lingkaran-lingkaran tadi itu dikasih ditandai gitu ya, pakai spidol atau pakai kertas gitu ya. Nanti pas diubah sesuatunya, mungkin skrupnya diputar atau di sini ditambah gas, nanti pola gelap terangnya kan bergerak ya, mengembang gitu. Nanti atau bergeser gitu, nanti dihitung berapa kali dia pola gelap tadi melewati tanda yang kita sudah buat gitu ya. Nah, maksudnya gitu di sini ya. Jadi ada 122 garis gelap yang kemudian melewati tanda yang kita buat ya selama proses tadi ditambahkan gasnya gitu ya. Nah, ada beberapa pilihan diminta yang benar, di sini jawabannya diminta ada lebih dari satu ya. Mungkin biar lebih paham kita cari gambarnya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi yang dimaksud pola gelap terang itu yang di sini nih, detektor ini, fringe-nya ya, muncul pola gelap terang ini gara-gara gabungan dari cahaya tadi yang dipisah, masuk lagi, gabung lagi, kemudian terbentuk pola seperti ini. Nah, ini si pola gelap terang itu nanti bergerak gitu ya ketika gasnya ditambah. Atau bisa jadi di sini kompensatornya diapain gitu ya, atau movable mirrornya digeser dikit-dikit pakai skrup gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Sehingga nanti jarak tempuh dua cahaya tadi jadi berbeda, kemudian pola gelap terangnya jatuh di mana jadi berbeda gitu ya. Nanti di sini akan bergerak sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, di sini prosesnya atau yang diubah adalah si gas di sini ditambah secara perlahan. Tadinya nggak ada, kemudian ditambah pelan-pelan gitu ya, sehingga fringe-nya nggak lompat gitu, tapi dia bergerak ya, naik, naik gitu kan. Kemudian melewati tanda yang kita buat. Jadi nanti dihitung berapa kali dia kelewatannya. Di sini dihitung 122 kali itu melewati tanda gitu ya maksudnya. Nah, kita lihat opsinya ya. Di sini ada A, B yang mirip, kemudian C, D, kemudian ada E ya. Jadi ada 3 hal yang perlu dicek ya. Pernyataan, 3 pernyataan lah kira-kira. Nah, sekarang yang A dan B dulu. Jumlah pola interferensi atau fringe yang teramati adalah ada 61, ada 122. Nah, ya kalau dari sini 61 ini nggak tahu muncul dari mana gitu ya. Yang jelas kalau ada ditanya fringe-nya berapa gitu ya. Tadi dihitung aja gesernya berapa kali melewati tanda yang kita buat. Nah, di sini udah dibilang 122 ya sudah itu fringe-nya berarti 122 gitu ya. Jadi B ini benar. Jadi pernyataan B benar, A salah ya. Nah, kemudian sekarang indeks bias ya. Kita diminta mencari indeks bias ruang ini yang diisi gas tadi.
Nah, ketika nggak ada gasnya, nggak vakum gitu ya, maka indeks biasnya 1 gitu ya. Tapi ketika dikasih, gas, lama-lama indeks biasnya meningkat dan lebih dari 1 harusnya, karena vakum itu 1. Jadi kalau dari logika itu saja, sebetulnya D ini yang benar gitu ya. Karena yang C 0,0019 ini nggak ada ya, indeks bias kurang dari 1, jauh lebih kecil dari 1 nggak ada. Ruang hampa aja cuma 1 gitu. Nah, kalau mau bisa dihitung sebenarnya ya, dari misalnya gini, kan, ketika tadi gasnya ditambah, itu kan berarti seperti jalurnya seperti bertambah gitu ya, jalur cahaya yang melewati cermin 2 ini kan dia masuk ke sana, melewati gas, kemudian kena cermin 2 mantul, melewati gas lagi. Nah, jadi 2 kali melewati gas ini kemudian seperti seolah-olah, lambdanya itu bertambah gitu ya, atau jalurnya bertambah gitu ya. Berapa penambahan jalurnya ya, berarti tinggal N ya, si garis gelapnya itu geser berapa kali gitu kan berarti sudah nambah segitu lambda gitu ya, berarti N lambda. Jadi, seperti cahayanya itu ketambahan segitu, jalurnya ketambahan sebesar ini ya, N lambda ini. Jadi ini adalah saya tulis delta L gitulah ya, penambahan jalurnya. Nah, yaitu 122 kali, lambda yang dimasukkan ya. Nah, kemudian penambahan jalur tadi itu, mmm, gara-gara gas ya, gara-gara indeks bias gas yang, ditambah gitu kan, bukan. Nah, penambahan jalur ini kan gara-gara gas yang ditambahkan. Nah, gas tadi membuat si, lambda yang masuk ke dalam gas, misal anggap ini ruangannya vakum tadinya ya, maka panjang gelombang yang masuk ke dalam sini, medium yang punya indeks bias N gitu ya, itu kan lambdanya berubah ya. Jadi N itu bisa dibilang sama dengan kan berarti, mmm, apa ya, istilahnya kan berarti C per V, bukan? Iya, C per V ya. Kecepatan cahaya di ruang hampa dan kecepatan di materi, ya, di materi itu gitu ya. Atau bisa dibilang juga ini, lambdanya jadi pendek ya. Jadi lambda, 0 ya per lambda. Jadi bisa dibayangkan ketika cahayanya masuk ke gas tadi, itu lambdanya memendek ya. Tadinya lambda 0 ketika di luar di ruang hampa, ketika masuk medium tadi lambdanya jadi pendek ya. Kalau frekuensi tetap ya, jadi ketika cahaya masuk ke dalam suatu medium, sederhananya gitu ya, lambdanya yang memendek, frekuensinya tetap. Jadi kalau kalian kalikan lambda kali F, F-nya tetap, lambdanya mengecil, nah maka kecepatannya mengecil gitu ya. V-nya tidak 3 kali 10⁸ lagi, tapi lebih kecil. Jadi misalnya ada cahaya melewati air gitu ya, misalnya indeks biasnya 4/3. Artinya cahaya tadi ketika jalan di dalam air itu kecepatannya bisa dibilang 3/4 dari kecepatan di ruang hampa ya. Atau lambdanya memendek jadi 3/4-nya gitu ya. Kalau indeks biasnya 4/3. Nah, berarti perubahan jalurnya ya N atau delta L itu juga bisa dihitung dengan cara delta lambda ini ya, tadinya lambda 0 jadi lambda kan berarti setiap satu panjang gelombang memendek sebesar delta lambda gitu ya. Di dalam tabung tadi ada berapa lambda gitu ya. Jadi dia memendek berapa kali nanti ya. Nah, ini berarti perlu dibagi lambda ya. Jadi eh, gimana ya? Jadi di dalam gas sepanjang L 2 cm itu ada berapa lambda sih sebenarnya gitu ya. Nah, setiap lambdanya itu memendek sebesar delta lambda. Jadi total perubahannya adalah delta lambda dikali di dalam L tadi ada berapa lambda gitu ya. Jadi L per lambda dikali delta lambda karena delta lambda itu memendeknya per lambdanya. Nah, terus dikalikan 2 karena jalurnya masuk dan balik lagi gitu ya. Nah, kira-kira gini ya. Jadi ini bisa dihitung. Kita samakan ya, delta L itu juga sama dengan N kali lambda. N-nya maksudnya adalah si ini perubahan tadi, gelap terang ini. Karena kalau dia terjadi gelap terang sampai 122 kali kan berarti perubahan jalurnya sudah 122 kali lambda kan.
Jadi kalau sefase kan baru terjadi interferensi konstruktif atau destruktif ya. Nah, jadi ini N kita ganti di sini jadi N lambda sama dengan 2 kali delta lambda per lambda kali L ya. Nah, ini kita tukar ke sana N lambda sama dengan 2 L. Nah, ini delta lambda itu kan berarti lambda 0 dikurangi lambda gitu ya. Kemudian lambda 0 dikurangi lambda, ini saya bisa ganti jadi indeks bias ini ya. Lambda 0-nya adalah indeks bias kali lambda. Jadi ini N lambda sama dengan 2L per lambda dikali N lambda dikurangi lambda. Nah, lambdanya keluar jadi kecoret sama yang lambda di luar ini. Jadi ini tinggal N-1 ya. Jadi rumusnya jadinya N lambda sama dengan 2L kali N-1. Nah, gini. Jadi indeks biasnya bisa dicari ya. Nah, ini dikasih tahu ya lambdanya. Ya, ini lambda 0 harusnya. Di sini lambda 0, ini lambda 0. Tulis saja lambda 0. Kan ini pas sudah mau interferensi ya, dianggap di ruang hampa ini. Ini lambda 0. Nah, ini tadi salah ya. Harusnya lambda 0 di sini ya. Jadi pas mau berinterferensi kan dia sudah dianggap di ruang hampa gitu ya. Sehingga ini N kali lambda 0, bukan lambda ya. Anggap lambda 0 itu yang tidak kena gas ini. Sehingga ini jadi 2 kali 4 minus 7 ya. Sehingga ini N-1. Nah, ini sama-sama nanometer, jadi N-nya nanti bisa ketemu. Ini 2 kali 10 pangkat 7 ya. Nah, ini N-1. Jadi N-nya bisa dicari. Ini udah sama-sama dalam nanometer ya. Nah, N-1-nya ketemunya 0,0019 ya. Jadi kalau N-nya berarti 1,0019 nih. Jadi jawabannya D memang benar ya. Walaupun kalian tidak ngitung, ya ini di logika saja ya. Ini 0 ini jelas salah ya, 0,00. Jadi D yang benar. Dan kita buktikan bahwa memang benar ya. Nah, kemudian yang E, jumlah gelombang dalam mengisi ruang yang berisi gas adalah 31605. Nah, kalau mau nyari jumlah gelombang ya berarti L dibagi lambda ya. Kalau indeksnya 1,0019 sebenarnya kan nggak terlalu beda ya. Ini lambda dengan lambda 0 itu nggak terlalu beda. Tapi ya nggak apa-apa, dihitung dulu. Berarti misalnya lambda 0-nya kan 623,8, maka lambdanya jadinya lambda 0 dibagi 1,0019. Temunya 622,617 nanometer gitu ya. Jumlah gelombang yang ketika dia melewati si tabung gas ini gitu ya, berarti L dibagi lambda ya. Berarti 2 kali 10 pangkat 7 nanometer dibagi 622,617 ini. Temunya 32.122 ya. Jumlah gelombangnya gitu ya, itu ada 32.000 yang melewati tabung panjangnya 2 cm itu gitu ya. Kalau teman-teman bagi dengan lambda 0 ya coba. Nah, ketemunya tentu lebih sedikit ya, 32.061. Ini kalau dibaginya pakai yang lambda 0 ya, ketemunya 32.061. Tapi tidak sampai 31 ya. Yang benar segini ya, 32.120. Jadi yang E ini salah ya. Jadi jawabannya B dan D. Oke.